Oke, terakhir aman. Ah, Udah. ya, Aman, ya, aman. ya, oke. Selamat malam Zahir ya. Malam. Oke, gimana kabarnya hari ini Zahir? Malam. Ya. Baik, baik. Baik ya. Oke, sudah siap hari ini Zahir? Sudah. Sudah ya, oke. Tapi kita coba ice break dulu deh ya sebelum kita mulai. Iya. Coba kita main game sebentar ya. Jadi ini gamenya kayak kita nyebutin dua fakta, satu bohong ya. Oke. Jadi contoh, eh, Oke. ini aku punya tiga statement. Bentar aku ketik ya. Nah, ini yang pertama. Terus sebentar. Ini Oke, coba buka meeting chat kamu. Ya, sudah, sudah. Oke, di situ ada tiga pernyataan tentang aku. Hmm. Nah, jadi dua di antaranya itu benar. Nah, yang satu itu salah. Oke. Oke, Ya, ya. menurut Zahir nih, yang mana yang benar, yang mana yang salah? Yang dua. Dua. Kenapa Zahir Ya. bisa berpikiran aku nggak suka makan seafood? Hmm, Gak tahu sih, kayak kurang kelihatan aja. Karena kelihatan. Oke, oke, oke. Ya. Ya, jadi emang bener banget ya. Eh, yang sesuai dengan diri Hmm. aku, nomor satu sama nomor tiga. Iya, aku suka nge-gym, sama aku suka pelajaran matematika. Kalau apa sih seafood? Aku alergi ya, alergi makan seafood. Nah, kayak sekarang coba Zahir pikirkan seperti ini ya, tiga statement, dua benar, satu salah dari Zahir. Nanti coba gantian aku yang nebak. Oke. 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 Kirim, sabar. Oke, Gimana sih? gak apa-apa, Ini. gak apa, gak apa. Ya, gak apa-apa ya. Yang Sabar penting ya. ada tiga. Nanti aku yang nebak. Iya. Hmm. Oke, sudah ada tiga ya. Ya. Hmm, aku suka menggambar, aku suka main game, suka makan banyak. Kalau aku ngelihat dari Zahir, kayaknya yang nggak sesuai itu yang nomor tiga. Betul nggak? Nah, betul, betul, betul. Ya, ya kelihatan sih. Ya, kayak orang-orang Iya. seperti Zahir ini kalau aku lihat apa sih kayak nggak hobi makan gitu ya, makan sewajarnya aja. Ah, Betul nggak? iya, iya. Iya, oke, 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 Enggak sip, ngasih sip, kabar good, good. berlebihan. Ya, oke. Aku langsung aja ya. Ya. Aku izin share screen kalau gitu. Oke.
Sip. Sudah tampil Zahir? Dah. Udah ya. Nah, jadi untuk topik kita hari ini Zahir, kita akan bahas gimana sih cara bersihin data. Ya, ini feature engineering. Ya. Hmm. Oke, jadi eh, sebelum itu ya, kita akan bahas pengelompokan dan penyaringan data, filter data. Ini sebenarnya kemarin udah sempat kita bahas ya kan. Ini. Jadi ada yang filter Ya. data, ada sort data, penyaringan data sama pengelompokan data. Ini sebenarnya Hmm. udah kita bahas minggu lalu. Nah, sebentar. Oke. Jadi ini eh group by, group by. Masih ingat nggak group by? Nah, Tak, namanya ingat ingat. namanya aja grup ya. Jadi kita Ya, mengelompokkan, betul. Hmm. ya kan? Jadi metode untuk mengelompokkan audience target. Nah, jadi ini kemarin kalau kita ingat, nah, kita ngelompokin yang everyone berapa, everyone 10 plus berapa, sama yang teen berapa. Nih ya, dari content rating sama average-nya. Nah, Ya, tim. data frame, titik group by, nah, by-nya content rating. Ya kan, content rating, kolom rating kita ambil rata-ratanya. Ini masih ingat nggak? Ingat. Maksudnya nggak ingat kode. Ya ingat kodenya lebih bagus sih. Maksudnya ingat konsepnya. Nah, oke. Ingat. Nih, untuk peringkat rata-rata ya, aplikasi yang free. Nah, jadi ini Baik. DF ya, data frame. Kita filter yang type-nya free. Nah, kemudian kita group ya, grup sesuai konten Hmm. ratingnya. Nah, terus kita tampilkan rating rata-ratanya. Gitu. Jadi ini Oke. apa sih? Emang lo agak complicated ya. Tapi ya nanti sambil jalan aja gak apa-apa. Ya, jadi ini tuh sebenarnya aku ulangi lagi. Ini tuh kita filter datanya yang tipenya free. Kan kemarin ada yang free, ada yang paid ya. Oh, oh ya ya. Nah, kita ambil yang free-nya saja. Terus kita group by content ratingnya. Nah, ada everyone, everyone 10 plus, sama teen. Nah, ini rating rata-ratanya. Kita ambil function min rata-rata. Nah, terus ini. Metode mana sih harus digunakan untuk mendapatkan data keseluruhan seperti yang disajikan? Ini masih ingat nggak? Apa ya? Metode pivot table itu untuk membuat tabel pivot. Nah, Oh iya. kemarin belum ya? Apa sudah sih? Iya belum. Belum Belum ya? belum. Iya belum. Belum sampai sini. Oke. Ya, jadi ini untuk menampilkan pivot table. Kolomnya Hmm. apa? Content rating coba kita lihat. Nah, ini kolomnya content rating. Oh, Ini nih yang apa sih? oh iya. Nah, Itu di dalam content rating. rating ya. Indeksnya kategori. Nah, Di sini indeksnya kategori. kategori. Ini kategori. Hmm. Kemudian value-nya reviews. Jadi ini. Ini adalah reviewnya. Nah, Oh, oke. Nah, aggregate function min ya. Ambil rata-rata. Gitu. Ya, aku next lagi. Ini slide-nya lumayan agak banyak hari ini ya. Jadi 100 oke. lebih slide-nya, nggak apa-apa. Oke, ini lanjut. Perubahan apa sih yang perlu dilakukan di dalam kode untuk menghitung jumlah rata-rata? Hanya untuk aplikasi berbayar. Nah, berarti kita harus set filternya ke Aplikasi kedua. berbayar. Ya, DF type paid. Nah, Oke. jadi tipenya kan kemarin ada dua, paid sama free. Ya. Kita filter yang paid, kemudian baru kita pivot table. Nah, dia tampil data frame seperti tadi. Oke, Oh, oke. eh, oke, yuk kita mulai diskusi untuk kumpulan data dari sumber terbuka. Nah, ini kenapa sih kita harus melakukan analisis data? Nah, jadi seperti yang Zahir ingat kemarin-kemarin, di akhir modul Zahir akan melakukan presentasi kepada investor. Nah, jadi Zahir perlu memunculkan ide produk untuk pasar baru, menganalisis data tentang pasar ini. Nah, terus yang terakhir, berdasarkan data yang tersedia, menunjukkan keunikan ide
dan menginspirasi investor untuk berinvestasi dalam pengembangannya. Hmm. Gimana sih cara mempersiapkan itu? Ya. Pertama, jelas kita harus punya data. Kedua, kita harus analisis data tersebut, konfirmasi, menghayal hipotesis ya, tentang prospek pasar. Nah, baru Oke. kita siapkan presentasi berdasarkan hasil analisis. Dan yang Hmm. keempat, kita presentasikan ide bisnis. Nah, didukung data, jangan asal spekulasi, asal Iya. ngomong. Jadi tujuan tujuan kami ya, presentasi kepada investor, ide untuk proyek bisnis, permintaan dan relevansinya dikonfirmasi oleh data yang dapat diandalkan. Nah, ini tahapan proses analisis yang sudah kita kuasai ada tiga. Ada masalah, ekstraksi, ya, penyelidikan. Nah, nah, ini masalah. Ini masalah apa ya? Kayak pengetahuan ya ini. Tidak tahu, ya, tidak tahu. Kelihatan. Masih kompleks dan tidak pasti dan memerlukan studi. Ya, jadi munculnya ide-ide seperti itu karena awalnya ada masalah. Ya, nggak mungkin nggak ada masalah terus tiba-tiba kita analisis data, ya kan? Jadi Iya. kenapa kita harus analisis data? Karena awalnya emang ada masalah gitu loh. Ya, nanti Oke, ada oke. hipotesis ya itu. Ini ekstraksi data. Itu proses memperoleh, memuat data dari berbagai sumber. Oke. Nah, kesulitan utama dalam data mining, ya, data yang banyak ya, sebenarnya ada pada perolehan informasi yang dapat dipercaya. Ya. Kadang itu informasi nggak sepenuhnya bisa kita andalkan, ya, tidak bisa kita percaya gitu maksudnya. Ya, jadi data yang handal, informasi yang handal, nah, diformat dengan benar, handal dan terkini, ya, terupdate. Nah, nih, jadi data terkini dapat diandalkan, data yang diformat dengan benar, ya. Tuh. Jadi data yang bisa kita olah, bisa kita analisis, data yang seperti itu, bukan data yang berantakan. Nah, setelah informasi diekstraksi, informasi tersebut perlu diverifikasi kebenarannya, ya, perlu dicek. Nah, metode apa yang dapat kita gunakan untuk informasi singkat? Nah, tentang setiap kolom dan data frame secara keseluruhan, kita bisa pakai info. Masih ingat nggak? Info. df.info. Dia kan nanti nampilin semuanya ya. Semua Oh, iya, kolom. iya. Terus berapa jumlah barisnya, terus tipenya apa, objek, float, in, nah kayak gitu. Iya, iya. Masih ingat nggak bedanya objek, float, sama in? Ingat, ingat. Apa? Kalau objek itu apa apa namanya, huruf kayak nama-nama gitu. Heeh. Kalau kalau float itu yang ada koma-komanya. Kalau Mm-mm. in itu yang angka doang. Oke, sip. Masih ingat kayak. Nah, mari kita lihat data frame lainnya. Nah, kolom yang sama seperti pada data frame pertama, tapi bagaimana dengan datanya? Nah, ini. Temukan perbedaan data antara dua data frame. Nih, kelihatan nggak ya? Nah, nih Kelihatan, coba. kelihatan. Mm-mm. Bedanya apa? Apa, bedanya? Yang kiri sama yang kanan. Kalau yang kiri kan database dari Algo. Kalau yang kanan Oke. database layer ya. Oh, yang lain. Bedanya ada di mana? Di ini non non null Ah, oke count. ya. Nah, dalam data frame layer, tipe data Hmm. objek mendominasi. Ya. Artinya, di dalam kolom rating, review, dan size, angka disimpan sebagai nilai teks. Coba kita lihat. Lain. Nah, jadi kalau Zahir lihat, nah, Gitu. yang data frame layer itu Hah? mostly dia objek, Oh, ya kan? iya. Nah, jadi kayak size ini dia kesimpannya sebagai teks biasa. Objek. Nah, Oh, terus di data frame layer, jumlah nilai di setiap kolom kira-kira 3.000 lebih.
Nah, pada data frame dari algo, jumlah nilainya sama di semua kolom. Di data frame layar, jumlah nilai berbeda di kolom yang berbeda. Nah, jadi emang datanya banyak, ya kan? Yang kanan, yang kiri dia Oh lebih iya, sedikit. Ya, tadi di sempat apa Zahir sebutin. iya, iya. Nah, apakah mungkin untuk bekerja dengan data yang disimpan di data frame layar kedua? Mungkin nggak? Oke. Enggak sih kebanyakan. Kebanyakan. Nah, Iya. oke. Mengapa pada tahap penelitian atau visualisasi kesalahan mungkin terjadi selama pengoperasian dengan data frame layar ya? Nah, penyebabnya Oke. ini karena banyak nilai dalam kolom yang berbeda. Mungkin sulit untuk mengelompokkan dan membandingkan nilai dengan karakteristik yang berbeda. Nah, Hmm. karena tadi ditulis dalam bentuk teks ya, objek, fungsi agregasi tidak dapat diterapkan. Jadi kita nggak bisa nentuin kayak rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, itu nggak bisa. Kalau kita pakai data layar. Oke, oke. Nah, oke. Para profesional itu nggak pernah melewatkan tahap persiapan ya. Jadi sebelum tahap penelitian, mereka memeriksa kebenaran data pada file CSV. Ya, file yang buat nanti dia diolah. Dan melakukan perubahan yang diperlukan. Itu sebenarnya. Nah, pada pelajaran sebelumnya, tahap persiapan telah dilakukan. Dan sekarang Zahir sedang mengerjakan file selesai yang berisi data yang telah diberikan. Nah, ini. Jadi hari ini akan menyiapkan sendiri file untuk pekerjaan itu. Nih, jadi hari ini kita akan cari tahu kesalahan apa yang dapat menghalangi untuk analisis data. Terus kita akan coba bersihkan datanya. Terus kita cari tahu untuk apa pembuatan fitur Coba digunakan. digunakan. Iya. Dan yang terakhir, mari kita buat beberapa fitur yang akan membantu menganalisis data menjadi lebih dalam dan luas. Oke, oke. Jadi, yang pertama, section pertama, kita akan bahas alat Oke. pembersih data. Nah, jadi maksudnya apa sih pembersihan data? Nah, ini. Jadi kayak kita memperbaiki kesalahan, ketidakkonsistenan untuk meningkatkan Hmm. kualitas analisis lebih lanjut. Ya, jadi kita bikin datanya agak konsisten gitu. Oh, Ini ada pertanyaan. Kolom mana yang tidak memiliki nilai cukup dibandingkan kolom lainnya? Kolom mana yang tidak memiliki nilai cukup dibandingkan kolom lainnya? Kira-kira kolom mana? oh ini nih yang rating. Coba kita lihat kolom ya. Ya. Nah, rating. Ya. Masih banyak lagi nilai nol pada kolom rating, ya kan? Dia 9.000, Ya. teman-temannya 10.000. 2000. Oke, ini nilai nol. Kita kadang nyebutnya NaN seperti ini ya. Data kosong Oh, atau hilang. Pernyataan tentang fakta yang maknanya tidak diketahui. Nah, sebenarnya apa sih yang salah dengan nilai nol? Nilai nol tidak mengizinkan penggunaan beberapa metode. Ya. Mereka tidak mengizinkan memvisualisasi data. Jadi kita nanti nggak bisa bikin grafik, bikin diagram itu susah. Nah, terus gimana sih cara menemukan nilai kosong? Nah, nilai kosong, ya, Pandas menggunakan notasi NaN untuk mewakili nilai kosong, not a number singkatannya, bukan nomor. Nah, nih, tabel menunjukkan 10 nilai terakhir dalam peringkat tersebut. Nah, jadi aja ketemu not a number. Oke. Nah, kita bisa pakai fungsi ISNO itu untuk mengambil objek skalar. Ya, maksudnya apa? Coba kita lihat. Nah, jadi untuk mencari nilai kosong secara otomatis, kita bisa pakai ISNO. Ya, ini. Metode ini mengembalikan oh, nilai true or false ya untuk nilai skalar atau struktur nilai boolean. hmm, Nah, jadi nanti tinggal dikasih ISNO aja seperti ini. Panda.isno ya, pd.isno, nama data oke. frame-nya apa, df, terus itu kolomnya. Nah, itu opsional nama kolom yang akan dicari. Contoh seperti ini. Kita print,
PD ya, PD is null dari DF. Oke. Dia akan tampil false false true Oke. seperti ini ya. Semuanya emang false ya, Oke. nggak ada yang true ya. Oke. Oh, Ada 10.841 baris dalam tabel. nah, Nah, ini. Kalau kita pengen nampilin cuma 5 aja, berarti kita tambahin dot head ya kan? nah. Dot Oh head ya kalau ya. 5 bawah dot tail ya, tail. Tel ya. Heeh. Oke, ini cara menampilkan data tentang aplikasi yang nggak memiliki rating. Nah, kita bisa pakai seperti ini. Nah, aplikasi yang belum diberi rating. Terus kita ingin tampilin dua aja, dua dari atas. Dua. Nah, coba kita lihat rating. Nah, ini kan ada dua, McQueen Coloring Page sama Wrinkles and Rejuvenation. Ini ya. Ya. Rejuvenation, ya, gitu. Jadi kalau mau nampilin Oh, data paling atas pakai head, paling bawah tail ya. Hmm, ya, oke, paham, Pak. Oke, ini statistik perangkat merupakan indikator penting. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan dengan nilai kosong untuk memastikan fungsionalitas penuh dengan data di kedepannya? Nah, jadi kita bisa ganti nilai kosong dengan nilai yang tidak ada di kolom tertentu. Dengan demikian menciptakan kategori baru. Kita bisa ganti nilai kosong dengan nilai yang paling sering muncul di kolom tertentu. Atau misal kita ganti nilai kosong dengan nilai rata-rata itu bisa. Atau bisa kita hapus aja, terserah. Ya. Oke, aku next lagi. Nah, jika ada banyak objek dengan nilai kosong, apakah benar Hmm. menghapus semua objek tersebut dari data frame? Nah, jadi Jadi, sebenarnya data itu sangat beragam, ya. Tidak disarankan untuk menghapus oke. sejumlah besar baris dengan nilai kosong, ya. Nggak disarankan. Data itu sangat Hmm. berharga dan saat melakukan analisis Anda harus berusaha melestarikannya, Hmm. ya. Jadi datanya harus sebisa Hmm. mungkin utuh, gitu. Nah, Oke, oke. mari kita lihat setiap opsi kerja dengan nilai kosong. Ini yang pertama filna, ya. Secara otomatis mengganti semua nilai kosong dengan konstanta yang ditentukan. Contoh, Oke. ini kita bisa pakai minus satu, ya. Min satu. Ganti n dengan minus satu. Itu bisa. Oke. Oh, Kayak in place. Nah, di mana saya dapat melihat hasil penerapan metode ini? Apakah semua NIN sudah diganti dengan nilai negatif satu? Nah, kalau kita lihat lagi, pas di DF info, jadinya sama, hmm. 10.840. Oh iya. Kan tadi yang kosong-kosong kita Iya. ganti dengan minus satu. Nah, oke, ini aku skip aja. Nah, Nih. mari kembali ke pertanyaan tentang menghapus objek. Ya. Jika hanya ada sedikit objek dengan nilai kosong, maka data tentang objek tersebut dapat dihapus. Ya, kalau sedikit, kalau banyak tidak disarankan. Tadi Hmm. Filna sudah. Yang berikutnya Dropna. Oke. Itu menghapus semua baris yang berisi setidaknya satu nilai kosong. Ya, sintaksnya seperti ini di f.dropna. Ya. Hmm. Jadi, data frame yang awalnya memiliki 10.000 baris, setelah kita terapin di f.dropna, ya, jadi apa barisnya jadi 9.300. Ya. Oh, Terus, data apa lagi yang perlu dibersihkan? Kira-kira data apa lagi yang perlu kita bersihkan? dari ini, dari data yang ini. Mm-mm. Hmm, apa ya? Dari kategori atau ini ya? Apa? Atau dari Ada hmm, bayangan nggak? enggak sih, enggak terlalu Nah, kebayang nih, apa nih? tipe data di semua kolom kecuali rating dan review adalah objek. Tipe data di semua Oke. kolom.
kecuali rating sama review adalah objek. Itu Jadi objek. app, kategori, Objek. size, install, type, sampai seterusnya sampai Android version itu adalah objek. Dia adalah teks. Nah, Oh, kalau manakah yang tidak dapat langsung diubah dari teks menjadi angka? Ini ada review, size, hmm. install, sama price. Oh, oke. Nah, jadi ini ada M, ada dolar, ada plus. Itu nggak boleh perubahan tipe data Nggak menjadi boleh. numeric. Oh, oke. Mari kita ubah tipe Ya, data menjadi integer untuk kolom reviews. Karena tidak ada karakter tambahan di sana. Ya, reviews. Ini ya. Dia emang oh pure, iya. pure angka gitu, bisa Hmm. kita ubah. Nah, Oh, paham, mana paham, paham. tipe itu yang mengubah tipe data jadi integer? Masih ingat nggak? Mengubah data Interjen. jadi angka. Oh, Ini ya. iya, masih ente, iya. Nah, bagaimana Anda bisa mengatur iterasi semua nilai pada kolom secara Hmm. berurutan? Nah, caranya kita pakai looping, ya. Bisa pakai while atau bisa Looping. pakai for. Nah, Oke. tingkat lanjut, ya. Nih, ada metode apply. Ini lebih cepat daripada loop, daripada kita ngulangi satu-satu buat ganti tadi. Apa, mengubah jadi angka. Nah, metode ini Oh, diterapkan disebut baris, ya. Nama fungsi akan memproses data dari data frame, dituliskan sebagai parameter ke metode. Jadi nanti seperti ini, nama data frame-nya apa, nama kolomnya apa, dot apply, fungsinya apa. Nah, ini fungsi bawaan atau yang dibuat oh, sendiri. Nah, seperti ini int. Ya. Karena tadi kita mau ubah reviewnya jadi int apa integer. Ya, df review sama dengan df review interjen. dot apply in. Nah, Hmm. jadilah seperti ini, reviews in. Oke. Oh, Sebenarnya apa sih hubungannya dengan nilai yang memiliki kata tambahan? Nah, size install price itu adalah string, ya. nih. Ini ada M-nya, ada plus, ada dolarnya itu berarti kebacanya dia string. Ya. Nah, oke. Dalam hal ini kita itu perlu membuang karakter pertama atau terakhir dan kita tinggalkan sisanya setidaknya untuk saat ini. Nah, berarti kita bisa seperti ini ya. Dolarnya kita hilangkan. Nah, ini kita bisa terapkan pakai slice ya, pakai list. Jadi kita panggil tanpa dolarnya. Nah, pakai index list. Nah, terus gimana Oh, cara membagi setiap nilai di kolom price? Ya. Jika metode apply hanya menggunakan nama fungsi sebagai parameter. Nah, kita tulis fungsinya. Nih, jika karakter pertama dari string adalah S, kita potong. Terus ubah string yang hmm. dihasilkan menjadi pecahan. Terus kita baru return itu bilangannya. Nah, kalau tidak, nah, kami akan mengembalikan nol gitu. Nah, jadi Oh, seperti ini. oke. Kita buat Ya. function make price. Nah, kalau price yang karakter pertamanya itu adalah dolar, berarti kita kembalikan tanpa dolarnya. Oh, Enggak, kita return nol. Nah, jadi yang bisa kita terapkan seperti ini, make price. Nah, jadi awalnya price objek jadi float ya. Nah, oke. Oh, oke, oke, oke. mengapa membuang karakter terakhir saja tidak cukup? Ada komanya ya kan? Ini Iya, MK menunjukkan satuan ya. Jadi jangan mentang-mentang tadi bisa dihilangkan terus ini dihilangkan semua gitu enggak. Ini kan satuan, ini unit iya. ya. Oh, oke, oke. Nah, jadi ini kalau K kita hanya perlu membuat irisan. Tapi kalau M Oke. kita perlu membuat irisan menerapkan float dan mengalihkannya dengan 1024 ya. Karena satu M megabyte itu sama dengan Hmm. apa? Jika apa sama dengan Satu 1024 dot. kilobyte ya. Oh, Tuh. oke. Nah, kita bisa pakai replace ini. Waduh, gak kerasa ya sampai 106 slide ya. Jadi nanti nggak apa-apa Zahir sambil jalan aja kalau
bingung nanti sambil aku arahan. Tapi so far untuk logiknya ngerti ya. Ngerti, alhamdulillah. Cuman agak emang belibet aja. Agak bingung di coding-codingnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil jalan Ya, aja. Oke, ini aku izin stop share. Ya, coba sekarang Zahir share screen. oke. Laser screen. Sip. Langsung ke ini aja. VS Code ya. Oke, Yes. Oke. bisa login tidak? Agak lama. Oke, coba login Sudah. dulu. Hmm. Yang model 5 ya? Yes, nomor 5. Tadi. Oke. Print information about Oke, print information about Android data from column. Apa nih? iya, pertama, print No. information about the entire data frame to see which Oke. columns need to be clean. Ya, kita bisa pakai Ya. info, ya kan, df.info. Sebentar. Allah. Oke. Oke. Ini tulis di 5 apa di bawah sini? Baris 4 aja itu kan double ya ketikanya ya. Baris 4 aja Iya. dihapus, diganti. Baik. Oh, oke. Langsung di enter aja nih. Coba di run dulu Di aja kan. running. Nah, ya, apa nih? Set. Apa nih? Wait, wait. Nah. Oke, Oh, Devin, oh buat nampilin semuanya ya. Oke, terus ya. yang berikutnya soalnya apa? Coba naik. Oh, mana nih? Nah, Mana? tuh. How many apps in the data have no land rating? Hah, Maksudnya Pak, ada berapa berapa? yang data Hmm? yang apa namanya? Of the rating. Wah, maksudnya Jadi yang dari tidak sesuai gitu. dari rating ya, yang ini Hmm, ada berapa sih ya. yang NaN, not number ya, yang nggak ada Hmm, numbernya. Nih kita bisa pakai ini. oh, oke, oke. Hmm,
Oke, PD dot is planning, null ya. planning aja. Nah, Eh, Widi dot, oh iya. Hmm, Oke, planning. Eh, nah, Apa nih? ada 1474. Tahu kan? Mana? Iya tadi. 1474. Oke, sip. Ini. Mm-mm. Yaitu situ. Berikutnya adalah kita disuruh apa itu? Baris Menghapus, 7. ngehapus, replace the null value of replace the null value name of the rating for shock ups with min, oh disuruh ngapus Nah, yang jadi tadi rating. yang not a number kita ubah jadi -1. Kita bisa pakai Oh, Vilna tadi. Nih. benar. Oh, adanya. Baik. Hmm, Turunnya T ke J. Planning. Oke, coba. Coba, coba. Aduh. PF dot rating. DF rating Vilna. Oke. Nah, terus sekarang kita akan coba yang convert the app size. Convert. Itu baris 10. Baris 10. Oh, ini. Convert upsize the number from a float save of all apps must be megabytes. Tadi Berarti, masalah size-nya. oh, Kita ubah biar oke. satuannya seragam. Hmm.
Baik. Oh, baik. Oke, Coba ini ya. dijalankan. Oke. Wah, apa nih? Size. Size. Baris Line 13. 13. Size. 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 Yang salah apa kira-kira? Baris 13. Oh, ini titik dua yang Mm-mm. kelewatan. Nah, oke. Gasing. Wah. Hmm. Oke, nah jadi udah keganti ya. Oke. Sip. Yang selanjutnya, Oh, bisa juga. Oh, what is the maximum size of apps in the tools and category? Terus oke. kategori. Jadi karena Jaringan. maksimum ya, berarti kita pakai function max. Max. Nih. Uh, sip. Oke. Nah nih, I- Oke. yang ini ya, Benar. yang 461, Tools itu yang apa 4, itu namanya? Coba kamu cek lagi kode kamu baris 22. dua dua. Oh iya S-nya. Astaga. Nah, L-nya. tuh. Ini kayaknya oh iya juga. Oh, L. Nah, set. Oh, tim. Tim. Link. Yang ini ya, 0 S99,6 0. Mm-mm. Ya.
Itu adalah maksimum size Hmm, dari kategori tools. Oke, dan sampai sini aja hmm, untuk bonusnya. Bisa di skip aja, yuk dicentang aja. Skip the hmm. level and ask. Heeh. Satu. Yang ini ya, Heeh. langsung submit. Next level. Alright, good. Apa Oke. nih? Kalau kayak gitu gedein. Good. Terus Nah, ingat-ingat lagi. Sediakan jenis dengan data yang sudah dibersihkan. Jika kolom dihapus, tulis di sebelah. Ya, jika kolom tidak dihapus, tulis tidak. mm-mm. Oh, Kerjaan ini menyediakan berarti dua yang jenis kolom. Kolom dengan data yang sudah dibersihkan dan kolom dengan data yang tidak dibersihkan. dibersihkan. Jika kolom dihapus, Membuat yang terakhir itu ya. Coba. Ini. Berarti ngelihatnya tuh dari yang ini kah? Eh, salah. Kan ini kategori saya istimewa. tadi kan dari kategori review, Kategori view size. size-nya enggak. Oh iya, kategori rating review sama content rating. Heeh, kategori, content rating, review sama Kategori genre. rating. Ada Hmm. empat. Isi iya, Yang sisanya dihapus ya. yang diisi iya itu kategori, content rating, review, Content rating. sama genre. Sisanya diisi tidak. Oke. Ya saja tanpa i. Ya, ya saja. Oh iya, Content rating ya, bukan ratingnya. Content rating. oh Yang diisi iya itu tadi kategori, content rating, kategori rating review reviews, sama genre. genres. Nah, kayak misalnya diisi tidak. Iya, ada tidak tidak. Tidak. Eh, serem. Nah, skip. Oke, Gunakan lanjut. data yang boleh Anda peroleh. Berapa banyak? Oh ini dalam komponen yang kita memiliki peringkat rating. Oke. Ambil yang apa? Nomor dua. Nah, jadi nomor dua tuh ambil yang ini ya, angka yang ini. Berapa? Angkanya berapa? 1474. Betul. Oke. Eh, oke. Nah, tiga.
Nah, Oke, ini yuk lanjut. next. Apa nih? Nah, kan data yang banyak. Tentukan nilai ukuran lain size yang disimpan dalam kumpulan data selain kilobyte dan megabyte. Nilai, jumlah nilai. Berapa ukuran maksimum? Oke, oke. Sip. Eh, berapa tadi nggak di sip. Berarti tadi itu selain ini ya, berarti yang mana tuh? Jadi yang presentasinya itu kan 99 ya, 99%. Ya, yang ini kan yang nilai maksimum. Coba. Terus kalau kalau untuk yang apa? Tentukan nilai size. Berarti kalau yang ini itu apa nih? Yang tentukan nilai ukuran lain yang disimpan dalam kumpulan data selain kilobyte dan megabyte. Hmm. Biasanya kalau di blog ya ketemu jumlahnya. Totalnya 1695, jumlah nilainya ya. Jumlah nilainya 16, 9, berapa Satu. tadi? Iya, apa nih? Yang bawah, yang bawah. Oh, yang bawah. Mm-mm. Ke 95. Kalau yang ini, Nah, megabyte. ini bervariasi. Nah, benar. Hmm, enggak. Bervariasi berdasarkan perangkat. Benar. Oh, ini. Bervariasi, bervariasi. Terus tadi Ya. berdasarkan perangkat. Berda, berdasarkan, berdasarkan, berdasarkan perangkat. Nih. Oh, berperangkat. Gini ya. Hmm, coba ya dicentang. Oke. Oh, ini dah. Udah. Dah. Sampai sini aja Zahir ya. Untuk Oh, yang ini sisa. berikutnya bisa dijadikan PR, nggak apa-apa. Oke. Ya, ini aku izin stop share. Oke.
Jadi untuk topik hari ini kita tadi udah bahas tentang cleaning itu ya, cleaning data. Nah, Ya. emang lumayan banyak Zahir ya. Aku harap Zahir nggak terus apa sih kayak bosen bingung gitu, nggak usah dinikmatin aja, ikutin flow-nya aja. Nanti kalau udah jalan, oh ternyata cuma gini gitu ya. Oke, gitu aja Zahir. Sebelum aku akhiri, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Enggak sih, aman, aman. Oke, kalau gitu aku izin pamit ya Zahir ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai Oke. jumpa. Dadah Zahir.